Tapi beda dengan kedua sahabat ini. Mereka terus melewati jalur yang sudah ada tanda-tandanya di sana. Mereka sampai di puncak bukannya kembali, tapi mereka turun lagi dan meneruskan perjalanan mereka. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas misteri tentang dua sahabat yang hilang di hutan Panama secara misterius. Ada temuan bukti yang sangat aneh dan sangat membingungkan. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Ada dua sahabat yang bernama Chris Kremes berusia 21 tahun dan Lisan Front berusia 23 tahun. Mereka berdua sama-sama asal dari Belanda. Mereka juga mahasiswa lulusan asal Belanda. Sebelum lulus kuliah, mereka mempunyai impian dan tujuan berlibur ke Panama. Mereka pun mulai menabung untuk berpetualang, melakukan perjalanan sebagai hadiah atau perayaan kelulusan kuliah mereka. Mereka sudah persiapkan semua tujuan mereka dan apa yang mereka harus lakukan. Dengan gelar Chris Kremes di bidang ilmu terapan dan gelar di bidang pendidikan sosial budaya yang diambil oleh Lisan Front di usia mereka yang masih terbilang sangat muda. Mereka sudah sangat ingin berpetualang ke negara lain secara mandiri, walaupun mereka hanya berdua. Mereka melakukan hal itu sekaligus sebagai kenang-kenangan seumur hidup mereka untuk pertama kalinya, teman-teman. Apalagi mereka ini sama-sama mempunyai jiwa petualang yang sangat tinggi, sehingga mereka mempunyai ambisi yang sangat kuat untuk mencapai keinginan mereka. Akhirnya mereka berdua lulus kuliah. Mereka juga sudah ngomong dan izin kepada orang tua masing-masing. Awalnya sih, kedua orang tuanya ini ragu dan gak mengizinkan. Tapi, kedua sahabat ini meyakinkan orang tuanya masing-masing kalau mereka itu akan baik-baik aja. Dan mereka sudah merencanakan semuanya itu dengan matang. Karena sudah diyakinkan, akhirnya kedua orang tuanya pun mengizinkannya. Walaupun di hati orang tuanya itu masih berat, teman-teman. Karena demi keinginan mereka yang sangat kuat. Pada bulan Maret tahun 2014, mereka pun berangkat menuju Costa Rica dan tiba di Panama. Mereka juga nggak lupa kabarin kedua orang tuanya kalau mereka sudah sampai dan mereka akan tujuan kemana lagi gitu. Selain tujuan mereka berlibur untuk merayakan kelulusan mereka, mereka juga ingin belajar bahasa Spanyol dan menjadi sukarelawan untuk mengajar anak-anak lokal di Panama. Ya, seperti menjadi guru gitu loh. Setelah sampai di Panama, di bagian pedesaan, teman-teman, tujuan mereka itu nggak mau nginap di hotel karena mereka ingin benar-benar merasakan hal-hal yang sangat kental, ya, seperti mereka ingin menumpang atau mencari keluarga angkat yang akan menerima mereka tinggal bersama keluarga angkatnya. Keluarga angkatnya itu ya keluarga lokal juga gitu loh, keluarga orang-orang asli Panama. Akhirnya mereka pun ke BT Boquete. Mereka tinggal di penginapan milik keluarga lokal yang mereka anggap sebagai keluarga angkatnya. Setelah mereka sudah tinggal dengan keluarga baru, mereka menghabiskan waktu mereka pada saat pertama tinggal itu, mereka berlibur ke pantai, ya, ke pantai Panama, menikmati makanan lokal, minuman lokal, yang sangat sederhana dengan keluarga angkat baru mereka. Mereka pun juga sempat bertemu dengan dua orang pria asal Belanda. Saat itu, kedua pria itu juga berlibur ke Panama. Namun mereka nggak sama-sama bertujuan kemana gitu. Mereka tetap terpisah dan melakukan tujuannya masing-masing. Akhirnya mereka pun pindah tuh ke Boquete bagian barat. Ya, ke kota bagian barat Panama. Awalnya, Chris dan Lisan ini ingin mengajari anak-anak lokal di sekolah. Tapi agen perjalanan mereka ngomong
kalau mereka nggak bisa langsung mengajar anak-anak itu. Karena semuanya itu membutuhkan persetujuan. Dan itu pun harus izin. Bahkan urusannya itu juga nggak langsung jadi hari itu juga. Pasti menunggu beberapa waktu gitu. Dan nggak pasti. Butuh persetujuan guru-guru, pemerintahnya. Pokoknya nggak bisa langsung mengajari anak-anak gitu loh. Dan hal itu membuat kedua sahabat ini sangat kecewa. Tujuan mereka pun pupus untuk mengajar anak-anak sekolah. Ya, untuk menjadi sukarelawan mengajar anak-anak lokal di sana itu gagal. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk tinggal dengan keluarga angkat baru yang kedua di daerah Alto Bokit. Dan mereka tinggal di keluarga baru itu selama 1 bulan lebih. Selama mereka di sana, mereka ini lumayan akrab, cepat beradaptasi dengan orang-orang baru. Dan anak-anak keluarga angkatnya itu sangat senang dengan kedua sahabat ini. Apalagi mereka ini juga sama-sama baik gitu. Bahkan anjing peliharaan keluarga barunya itu juga sangat lekat dengan kedua sahabat ini. Nah, pada 1 April tahun 2014, mereka ini mempunyai rencana untuk mendaki puncak. Mereka pun sudah izin sama keluarga barunya ini untuk pergi mendaki dan akan pulang pada sore hari menjelang maghrib atau menjelang malam. Dan mereka pun menolak untuk dipandu karena mereka pikir di Panama ini memang desa yang sangat terpencil kan. Dan bakal gak akan tersesat gitu. Akhirnya pada 1 April tahun 2014 itu, di pagi hari sekitar jam 7 pagi, mereka pun mulai berangkat. Mereka pun meninggalkan Boquet untuk mendaki di jalur La Pianista, yaitu jalur yang naik turun gunung. Rencana mereka mendaki puncak sekitar 9 km dari kota. Ya, jauh di pedalaman hutan Panama. Akhirnya mereka pun menaiki taksi dan sampai di tengah hari sekitar jam 11 siang. Berjalanlah tuh mereka di jalan setapak kecil, masuk menuju ke hutan. Pada saat itu mereka memasuki hutan dengan pakaian apa adanya, pakai tank top atau kaos singlet dan celana pendek. Mereka pun membawa ransel atau tas dan membawa perlengkapan lainnya seperti kamera, HP, air mineral, uang tunai sekitar $80 atau sekitar 1,2 juta, kacamata, dan pakaian dalam mereka. Mereka hanya membawa itu karena mereka akan kembali lagi gitu loh, pada hari itu juga. Pada saat itu mereka itu cukup fit untuk mendaki, dan mereka mendaki puncak dalam waktu 2-3 jam. Jadi total perjalanan mereka itu 6-7 jam. Bisa aja gitu loh, mereka nanti akan pulang pada menjelang malam. Mereka pun berhasil teman-teman menjalani setapak yang sangat terjal, yang sangat curam dan sangat berbahaya. Itu saat hari cerah teman-teman. Dan dinyatakan kalau saat hujan turun di daerah yang mereka lewati itu, daerah itu sangat berbahaya, licin teman-teman. Bahkan kalau ada orang nekat berjalan di daerahnya itu saat hujan, mereka akan terpeleset dan bisa jatuh, bisa celaka gitu. Dan di hutan itu juga dinyatakan ada suku asli Ngobe. Ya, suku asli Ngobe yang tinggal di dalam hutan, yang sangat sulit dijangkau oleh manusia yang tinggal di kota. Dan suku Ngobe itu dikenal suku yang kurang dekat dengan orang-orang kota. Ada yang bilang sih suku itu kebanyakan gak ramah. Tapi ada juga yang bilang sebagian atau beberapa orang suku itu sangat ramah dan baik, bahkan terbuka gitu, menyambut orang-orang dengan sangat baik. Dan dinyatakan suku Ngobe itu yang gak suka dengan orang-orang baru. Apalagi kalau orang-orang baru itu melewati wilayah kekuasaan mereka. Jadi mereka anggap kalau ada orang baru yang melewati daerah kekuasaan mereka, itu berarti mengancam orang-orang suku Kobe. Dan akan berbahaya gitu loh kalau orang-orang luar tahu wilayahnya. Dan mungkin bisa merebut wilayahnya, sehingga mereka pun bisa membahayakan orang lain juga gitu. Selama perjalanan teman-teman, kedua sahabat ini harus melangkah dengan hati-hati. Karena jalur pendakian mereka itu sangat rawan, sangat terjal, ya sangat berbahaya.
dari dokumentasi kamera mereka. Mereka berdua sampai ke puncak sekitar jam 1 siang. Yang artinya kurang lebih perjalanan mereka 2 jam. Biasanya para pendaki atau para wisatawan yang sudah sampai ke puncak, mereka itu pasti beristirahat sebentar lah dan merasa lega di sana. Mereka akan mendokumentasikan hal itu. Dan tak lama kemudian mereka turun lagi ke jalur sebelumnya. Dan mereka pulang, teman-teman. Pulang ke Bokwit. Tapi beda dengan kedua sahabat ini. Mereka terus melewati jalur yang sudah ada tanda-tandanya di sana. Mereka sampai di puncak bukannya kembali, tapi mereka turun lagi dan meneruskan perjalanan mereka. Tanpa mereka melihat atau mengetahui ada peringatan. Dan beberapa papan peringatan ada di sana, teman-teman. Kalau jalanan berikutnya adalah jalanan yang sangat berbahaya. Karena sangat curam, sangat berbahaya untuk dilewati. Tapi bagi kedua sahabat ini itu adalah tantangan dan mereka yakin bisa melewati hal itu. Akhirnya mereka terus turun dari puncak dan pergi ke tempat yang lebih jauh dari tempat itu. Ya, mereka memutuskan untuk terus gitu. Mereka pun jalan terus tanpa pemandu wisata. Dan mereka dengan percaya diri melakukan hal itu. Apalagi teman-teman, dinyatakan di daerah itu pun juga sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya itu karena ada binatang liarnya, binatang buas, bahkan binatang yang sangat berbisa. Takutnya kalau mereka itu kenapa-napa gitu. Dia papain atau diterkam oleh binatang yang ada di sana. Tapi mereka tetap yakin kalau mereka itu bisa dan akan aman gitu. Dan diyakini juga, entah mereka itu nggak lihat papan peringatan atau bagaimana, tapi mereka kayak cuek aja gitu, tetap melakukan perjalanan. Keluarga angkat kedua, Chris dan Lisen ini pun khawatir, karena hari sudah menjelang sore. Mereka pun mencoba untuk menghubungi kedua sahabat ini, tapi nggak nyambung. Diyakini karena mungkin nggak ada sinyal, karena mereka memang berada di pedalaman hutan kan. Nah akhirnya gak lama kemudian saat malam harinya ada anjing peliharaan datang. Sebelumnya ya, anjing peliharaan ini menemani kedua sahabat itu. Tapi tiba-tiba anjing itu datang tapi sendirian tanpa kedua sahabat itu. Sehingga keluarga barunya ini sangat khawatir. Apalagi mereka sudah menunggu lebih dari perjanjian. Kedua sahabat itu akan kembali pada sore hari atau menjelang malam. Tapi ini sudah malam hari. Sudah jauh malam gitu loh. Nah, karena khawatir itu, mereka pun menunggu Mungkin pada subuh hari, kedua sahabat ini akan datang. Mereka menunggu. Dan akhirnya, nggak ada juga titik terangnya. Nggak ada sama sekali kabar dari kedua sahabat ini. Nah, karena di hari kedua, mereka nggak mendapatkan kabar dari Chris dan Lisen. Akhirnya, mereka pun membuat laporan pada tanggal 3 Juli tahun 2014 ke kantor polisi tentang hilangnya mereka. Nah, polisi, Basarnas, semuanya itu bergegas untuk mencari keberadaan Lisan dan Chris. Bahkan orang-orang sekitar seperti tetangga atau warga lokal, mereka pun juga ikut turut mencari keberadaan kedua sahabat ini. Dan akhirnya mulai pihak Basarnas, polisi, pihak pemandu wisata, dan pihak keluarga angkat barunya ini pun mencari di hari pertamanya itu. Ya, sama-sama mencari keberadaan Chris dan Lisen. Mereka pun pergi ke wilayah pendakian bersama sekelompok anjing pelacak. Dan anjing-anjing pelacak itu sudah terlatih sebelumnya, teman-teman. Mereka pun melalui jalur darat untuk memasuki puncak itu. Ya, memasuki pedalaman hutan itu. Dan relawan lainnya pun ada yang memakai helikopter. Setelah beberapa waktu, mereka melakukan pencarian. Namun di hari pertama itu, pada tanggal 3 Juli itu, gak ada hasil, teman-teman. Ya, belum lagi pada situasi saat itu, mereka pun terkendala gitu loh, dengan cuaca. Ya, cuaca pada saat itu tiba-tiba
hujan deras dan badai. Akhirnya mereka berhenti untuk mencari karena mereka juga takut gitu, apalagi daerah itu sangat licin, sangat bahaya untuk dilewati. Akhirnya mereka tunda lagi tuh untuk mencari kedua sahabat ini. Berita tentang hilangnya kedua sahabat ini pun heboh teman-teman, dan terdengarlah oleh kedua orang tua Chris dan Lisan. Akhirnya pada tanggal 6 April tahun 2014, kedua orang tua Lisan dan Chris ini datang bersama polisi. Mereka berangkat naik pesawat menuju ke Panama. Mereka pun datang tuh dan bertemu dengan keluarga baru angkat anak mereka. Mereka ngobrol, mereka bercerita. Dan akhirnya pada beberapa jam kemudian, mulai lagi nih mereka melakukan pencarian. Ya, mereka melakukan pencarian besar-besaran. Dan pencarian itu selama 10 hari. Tapi hasilnya tetap nihil teman-teman. Nggak ada tanda-tanda seperti menemukan barang-barang mereka atau menemukan mereka gitu loh. Entah mereka hidup atau mati gitu. Nggak ada sama sekali mereka menemukan tentang kedua sahabat ini. Nah, pada 10 minggu kemudian, yaitu pada 2 bulan kemudian, di bulan Juni tahun 2014, ada seorang wanita lokal. Dia melaporkan telah menemukan ransel kedua sahabat ini di sawah di tepi sungai Serpen dan dekat banget dengan desa Alta Romero. Ya, yaitu suatu desa yang sangat terpencil di sana. Dinyatakan desa Alta Romero itu sangat susah untuk dicapai. Ya, sangat susah untuk dicapai, apalagi saat berjalan kaki. Lokasi penemuan tas kedua sahabat ini sekitar 17 km dari bukit dan 8 km berjalan kaki dari puncak yang telah dituju oleh kedua sahabat ini. Nah, dalam waktu yang sama, celana pendek Chris Kremes ini ditemukan teman-teman di atas batu yang sangat jauh dari sungai. Dan itu pun dekat dengan sungai kecil, namun arusnya itu sangat deras, sangat kuat. Tapi celana Chris Kremes itu nggak basah gitu loh. Dan terlipat rapi di atas batu. Dan orang yang menemukan celana Chris Kremes itu adalah orang suku Ngobe juga. Banyak warga dan polisi Panama berasumsi celana dan ransel kedua sahabat ini hanyut dan nyangkut di daerah itu. Tapi dinyatakan celana pendeknya Chris Kremes dan tas ranselnya itu kering, gak basah gitu. Padahal di daerah itu sedang dilanda beberapa kali hujan dan cuacanya itu gak baik gitu, seperti angin kencang dan hujan begitu sangat deras. Tapi saat ditemukan barangnya itu ya seperti baru gitu, seperti masih terawat, terjaga gitu. Dan ada yang berasumsi juga kalau kedua barang itu seperti baru ditaruh di daerah itu dan sengaja dipencarkan gitu loh setelah didapati ransel itu. Dan kemudian seperti ada yang menaruh celana pendek gitu loh pada saat waktu yang sama. Namun jaraknya itu sangat jauh. Tasnya pun diperiksa teman-teman dan masih bagus, padahal sudah berminggu-minggu loh di alam liar. Setelah tahu barang-barang yang ditemukan itu seperti terjaga dan sangat terawat, banyak banget asumsi yang bermunculan saat diselidiki juga teman-teman. Banyak banget sidik jari di barang-barang mereka dan set DNA yang berbeda. Ya, semuanya itu terdeteksi pada isi tasnya. Jadi seakan-akan barang-barangnya itu banyak banget yang pegang gitu loh. Tapi nggak ada yang memperkuat petunjuk oleh polisi. Ya, bisa dibilang mungkin akan diselidiki lebih dalam kalau polisi itu dibayar lebih. Ya, dibayar dengan biaya yang sangat mahal untuk mendalami tentang kasus kedua sahabat ini. Saat diserahkan barang-barang itu ke polisi teman-teman, diperiksalah tuh isi tasnya. Isi tasnya itu ada paspor mereka, ada HP mereka, ada kamera Canon yang sangat masih terjaga, bahkan masih berfungsi, dan ada juga kacamatanya, ada branya gitu, bahkan ada juga uang tunainya, dan semuanya itu nggak ada yang berkurang, semuanya utuh dan sangat terjaga. Nggak ada seperti kayak dari lumpur atau kena basah, nggak ada, kering, seperti terjaga banget itu barang-barangnya.
Dan anehnya lagi, semuanya itu tanpa ada yang hilang. Akhirnya diperiksa juga tuh kartu memori kamera digitalnya. Nah, saat diperiksa, kamera kanan itu ada sekitar 135 foto yang dinyatakan itu adalah foto-foto sebagai kunci tentang keberadaan mereka berdua. Foto pertama diambil pada 1 April. Foto itu terlihat seperti biasa. Ya, ada tentang mereka gitu loh. Mereka saling bergantian memotret satu sama lain. Ada yang melewati sungai, melewati puncak, melewati daerah terpencil, bahkan daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau secara berdiri. Ya pokoknya seperti para wisatawan biasalah, foto-foto mendokumentasikan daerah sekitarnya. Dan mereka pun selfie berdua. Dinyatakan teman-teman ada beberapa foto yang hilang atau sudah dihapus. Dinyatakan foto yang ada Chris dan Lisana itu pada siang hari, di hari pertama. Dan itu adalah foto-foto terakhir mereka. Foto-foto yang hilang atau sudah dihapus, dicoba tuh untuk dipulihkan sampai profesional. Ya, para profesional digital pun mencoba untuk memulihkannya. Tapi gagal gitu, nggak berhasil. Dan ada foto-foto yang sangat aneh di malam hari di kamera itu. Dinyatakan teman-teman ada 90 foto yang diambil pada 8 April tahun 2014. Yaitu 1 minggu kemudian. Dan foto-foto itu pada jam 1 malam dan jam 4 subuh. Gambar-gambar itu banyak diambil dari gambar yang sangat gelap, ya, dari kegelapan. Dan memotret kegelapan dalam jeda lewat beberapa detik aja gitu. Sampai jeda 15 menitan. Kalau dilihat dari gambarnya itu teman-teman, jernih banget. Dan seperti nggak ada yang terjadi aneh gitu. Seperti nggak ada yang, kayak terancam gitu. Nggak ada kayak berbayangan gitu. Semuanya itu fokus fotonya. Dan hal itu juga seperti nggak ada tekanan, nggak ada yang membahayakan mereka. Karena dipikir, banyak yang berasumsi ya, kalau foto-foto itu diambil oleh kedua sahabat ini pada malam hari untuk menerangkan sekitarnya. Ya, atau mungkin juga sengaja tuh foto-foto sekitar karena mereka ini mungkin takut kalau ada binatang liar ada di sekitar mereka. Dan itu cara untuk mengusirnya. Tapi anehnya lagi, foto-foto itu tuh bukan dari atas tapi dari bawah. Seperti memfoto di bawah pemandangan gitu. Nah, ada juga yang berasumsi kalau dia sengaja memfoto untuk membuat cahaya agar para tim penyelamat menemukannya. Itu mungkin bisa jadi, tapi dari foto-fotonya itu dia memotretnya ke bawah, bukan ke atas. Kalau ke atas kan pasti terlihat jelas tuh cahayanya. Dan tim penyelamat pasti akan menemukannya. Tapi ini enggak. Tapi kameranya ke bawah gitu loh. Jadi sangat mustahil untuk ditemukan cahaya itu. Ya sangat mustahil untuk para penyelamat menemukan cahaya itu. Ada juga teman-teman beberapa foto luka di sebelah kanan pelipis Chris. Pelipisnya itu luka dan ada darah di rambutnya. Seakan-akan kemungkinan Chris ini jatuh atau terpeleset dan dia itu terluka gitu loh. Kepalanya bocor atau apa karena di kepalanya itu juga berdarah. Dan foto-foto lainnya ada jurang dan juga jembatan kabel. Nah, HP-nya pun diselidiki tuh. Setelah diselidiki di HP Chris itu, Chris ini mencoba menelpon layanan darurat yaitu 112. Pada hari pertama teman-teman, pada 1 April tahun 2014. Dan itu pada sore hari sekitar jam 16.39. Ya, dan itu pun pada hari pertama mereka hilang. Tapi nggak nyambung teman-teman. Akhirnya Chris ini coba tuh menelpon 119 layanan darurat dari Panama. Nggak nyambung juga karena diduga sinyalnya itu buruk. Dan karena untuk menghemat baterai HP-nya ya teman-teman, akhirnya HP-nya itu dimatikan. Tapi nggak lama dinyalakan lagi di 14 jam kemudian. Dan HP itu dinyalakan dan dimatikan beberapa kali di hari kedua pada 2 April tahun 2014. Nah, pada tanggal 11 April tahun 2014, HP-nya Chris ini pun dimatikan dan diaktifkan lagi pada jam 10.51. HP itu aktif selama 1 jam 15 menit. Dan itulah pertama kalinya HP Chris dipakai teman-teman. Dan gak hidup-hidup lagi, kemungkinan baterainya sudah habis. Nah, pada hari ke-6, baterai lisen rusak. Dan HP-nya Chris ini beberapa kali ingin digunakan gitu. Tapi salah sandinya. Ya,
Jadi berapa kali gagal gitu loh. Dan itu pun sebanyak 77 kali. Kode PIN pun dimasukkan salah teman-teman. Kode PIN itu adalah 0556. Ada 78 kali teman-teman. Dan itu pun diakses pada tanggal 7 sampai 10 April tahun 2014. Setelah penemuan celana dan ransel mereka, ada pemandu lokal dan 6 suku asli Ngobe. Mereka itu menemukan sisa-sisa tulang teman-teman. Dan ditemukan celana pendek lagi. Selain itu ditemukan juga 2 sepatu yang berbeda. Dan ditemukannya itu di sepanjang sungai Rio Culebra pada tanggal 18 Juni tahun 2014. Celana pendek jeans ditemukan pada 14 jam kemudian. Dan jaraknya itu sekitar 8 km kalau berjalan kaki dari Bakelit. Nah, pada 19 Juni tahun 2014, ditemukan lagi tulang belulang, teman-teman. Ya, ditemukan sisa-sisa tulang di belakang pohon sekitar desa Alto Romero. Akhirnya, tulang-tulang itu pun diperiksa, teman-teman. Dan hasilnya, tes DNA mengkonfirmasikan kecocokan tulang, teman-teman, dengan kaki kiri lisan front. Dan ada kaki utuh di dalam sepatunya. Potongan kaki utuh itu pun bersih. Gak ada darahnya. Ya, gak ada yang melekat. Seakan-akan seperti diputihkan gitu. Gak ada tanda-tanda lainnya seperti tanda-tanda luka, tanda-tanda sobek, tanda-tanda bekas cakaran, ataupun bekas gigi. Gak ada. Dan dinyatakan ada sekitar 34 tulang yang ditemukan berserakan, teman-teman. Di lokasi yang sangat berbeda-beda. Dan temuan tulang itu di sepanjang tepian sungai yang sama. Beberapa kilometer dari jembatan kabel dan sungai kering bebatuan. Itulah tempat foto pada malam hari. Foto-foto itu diambil yang terdapat di kamera kanan milik mereka. Tulang lisen front ditemukan berserakan beberapa kilometer dan semuanya itu mengikuti arah sungai. Sedangkan tulang kris seperti diputihkan gitu loh. Dan tulang itu sangat bersih. Ahli patologi menemukan kalau sumsum tulang di tulang paha dan tibia dari lisen. Ya, tulang itu juga sangat kering, tapi nggak membusuk gitu loh. Dan sumsum tulang itu masih utuh, nggak berubah. Ahli patologi beransumsi dan berpikir kalau potongan tubuh kris seperti dimanipulasi oleh seseorang. Ya, kayak ada yang sengaja gitu loh. Namun teori resmi dari pihak Panama mengatakan kalau Chris dan Lisan ini terjatuh dari jembatan monyet dan mereka hanyut. Akhirnya mereka pun meninggal. Dan pada saat itu juga kemungkinan cuaca juga sedang badai kan dan hujan deras. Nah, mereka itu meninggal dan terpisah-pisah tuh tulang mereka. Kemungkinan juga dimakan oleh binatang buas gitu loh. Tapi penyelidikan awalnya itu mengatakan kalau nggak ada tanda-tanda seperti gigitan atau cakaran dari binatang. Ya, intinya bisa dibilang kecelakaan lah. Tapi beberapa polisi Panama percaya kematian kedua sahabat ini adalah disengaja oleh orang-orang yang sangat jahil. Kasus ini pun dinyatakan secara resmi sebagai kasus pembunuhan dan kejahatan oleh Jaksa Agung Panama. Tapi pada bulan Oktober tahun 2014, dinyatakan kematian kedua sahabat ini adalah kasus penculikan dan pembunuhan. Namun tim forensik pun gagal untuk mencapai kesimpulan. Akhirnya kasus tentang kematian dua sahabat ini pun ditutup dan dianggap kecelakaan karena Lisan dan Chris ini tetap meneruskan perjalanan mereka saat melewati papan-papan nama atau garis tentang adanya atau tentang medan yang sangat berbahaya di depannya. Namun penyebab pasti kematian mereka, teman-teman, tetap menjadi misteri hingga saat ini. Kasus kematian mereka tetap merupakan kasus misteri yang belum terpecahkan. Dengan pembunuhan atau keadaan tentang mayat mereka itu nggak diketahui penyebabnya apa. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kisah misteri kematian dua sahabat ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!